Dalam sekejap, guntur muncul. Bayangan 4 binatang guntur muncul di depan mereka, dan bayangan binatang guntur itu tidak menutupi langit, melainkan menutupi langit berbintang yang luas. Di hadapan keempat binatang guntur ini, 19 sosok besar itu sekecil semut. Akan tetapi, sosok keempat binatang guntur itu lenyap dalam sekejap, dan tak seorang pun dapat melihat mereka kecuali 19 sosok besar itu. Pada saat ini, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dunia guntur dan api bagaikan pedang tajam. Itu berasal dari Chu Feng. Di dalam dunia, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh Chu Feng, menyambung dengan tubuhnya dan melesat keluar dari langit. Meskipun guntur itu sangat kuat, kepala istana pedang surgawi tidak takut sedikit pun saat dia melihat pedang surgawi yang telah melesat keluar dari langit dan begitu besarnya sehingga wujud lengkapnya tidak dapat dilihat. Chu Feng, jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Amukan garis keturunan pada akhirnya adalah amukan garis keturunan. Sekalipun kau mempertaruhkan nyawamu, kultivasimu terbatas, dan kekuatan yang bisa kau kerahkan juga ditakdirkan terbatas. Dan sekarang, aku telah memanggil kekuatan leluhur istanaku. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun dia baru saja selesai berbicara. Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Bukan hanya awan gelap dan guntur yang menutupi langit menghilang, tetapi bahkan guntur dan api yang menghalangi dunia pun menghilang secara langsung. Pada saat ini, orang luar dapat melihat ke dalam dunia. Di dalam dunia, Anda juga dapat melihat keluar dunia. 19 bayangan besar sekarang terlihat jelas, seperti 19 dewa nyata yang mengelilingi dunia ini. Mengejutkan. Itulah 19 kekuatan leluhur yang dipanggil oleh kepala istana pedang surgawi dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi tidak seorang pun di istana pedang surgawi yang bisa tertawa. Karena pada saat ini, kekuatan 19 leluhur istana suci pedang surgawi semuanya ditembus oleh guntur 9 warna. Guntur itu begitu dahsyatnya, hingga membuat 19 kekuatan leluhur itu memperlihatkan kesakitan di wajah mereka, dan sekujur tubuh mereka penuh retakan. Dan guntur 9 warna itu terhubung dengan Chu Feng, yaitu guntur 9 warna yang dilepaskan oleh tubuh mungil Chu Feng. Kekuatan leluhur. Chu Feng mencibir, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Petir itu berputar di sekelilingnya dan menyapu. 19 kekuatan leluhur langsung dipotong menjadi beberapa bagian, berubah menjadi api agung, melayang di sekitar dunia guntur dan api. Ya Tuhan, ini Chu Feng, ini Chu Feng, ini Chu Feng. Seseorang menggunakan metode pengamatan untuk melihat sumber guntur dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Chu Feng menggunakan guntur 9 warna yang menantang langit untuk melenyapkan 19 sosok besar yang menakutkan. Chu Feng, kamu sangat kuat. Bukan hanya para penonton, tetapi orang-orang di pihak Ye Xiancheng juga menggunakan cara mereka sendiri untuk mengamati situasi di dalam saat guntur dan api yang menghalangi dunia menghilang. Tanpa terkecuali, semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan, bahkan jiwa mereka seperti akan meledak. Itu adalah kekuatan yang berada di luar pemahaman mereka, namun itu datang dari seorang junior yang awalnya berada di alam dewa sejati. Celepuk. Di dunia, seseorang berlutut di udara. Dia adalah Tianjian Chanhua. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Itu adalah 19 kekuatan leluhur, yang dipanggil oleh kepala istana mereka dengan mengorbankan nyawanya. Itu seharusnya menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di dunia seni bela diri, tetapi dikalahkan oleh sosok yang tidak jauh darinya. Chu Feng. Kekuatan macam apa yang dimilikinya saat ini? Bahkan 19 kekuatan leluhur pun tak berdaya di hadapannya. Bukan hanya karena mereka kalah, tetapi juga karena mereka tak berdaya melawan. Tetapi pada saat ini, Tianjian Chanhua merasa seseorang telah menangkapnya, dan saat berikutnya dia berada di depan pedang Lei Huo. Itulah jiwa sisa dari kepala istana pedang surgawi. Tarik dia keluar, kata kepala istana pedang surgawi. Meskipun Tianjian Chanhua bingung,
dia tetap menghunus pedang petir dan api. Saat berikutnya, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi melantunkan mantra, lalu kekuatan dahsyat muncul dari tubuh Tianjian Chanhua dan orang-orang lain di Istana Suci Pedang Surgawi. Itulah kekuatan teleportasi. Dalam sekejap, Istana Suci Pedang Surgawi lenyap dalam kehampaan, dan semua sosok yang berdesakan di sana lenyap. Hanya jiwa Master Istana Pedang Suci Surgawi yang tersisa di tempat asalnya. Dia menatap Chu Feng dan benar-benar menunjukkan tawa yang ganas dan gila, lalu meraung dengan liar. Chu Feng, apakah kamu pikir kamu pasti menang? Kau meremehkan Istana Suci Pedang Surgawi milikku. Anda meremehkan metode yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kami memiliki formasi teleportasi yang lebih kuat daripada milik klan Dewa Roh. Formasi itu tersembunyi di dalam tubuh setiap anggota Istana Suci Pedang Surgawi. Apa kau pikir aku hanya membangkitkan kekuatan leluhurku dengan mengorbankan nyawaku? Aku juga membangkitkan kekuatan teleportasi yang tersembunyi di dalam tubuh orang-orang di Istana Suci Pedang Surgawiku. Kau tak bisa menghancurkan Istana Pedang Surgawiku. Bahkan warisan yang awalnya milikmu, bukan lagi milikmu. Aku menang, aku menang. Kepala Istana Pedang Surgawi menjadi begitu gila hingga wajahnya berubah bentuk dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Meskipun jelas-jelas dia ditakdirkan untuk mati, dia tidak takut sama sekali, malah sangat gembira. Karena dia tahu dia menang. Meskipun dia membuat keputusan yang salah, dia akhirnya berhasil mempertahankan Istana Pedang Surgawinya. Adapun Chu Feng, dia memang berbakat, bahkan melampaui imajinasinya, tetapi dia akan mati di sini hari ini. Dia layak mendapatkannya, setidaknya dia menyingkirkan pesaing besar bagi Tianjian Chanhua. Namun, Chu Feng tetap diam menanggapi provokasi gila dari kepala Istana Sein Pedang Surgawi. Ia hanya perlahan mengangkat tangannya ke arah kehampaan. Telapak tangan, terbuka, mengepal. Ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, dan di atas kehampaan, tangan guntur yang sangat besar muncul, menutupi langit dan matahari. Retakan mengamuk di kehampaan. Itulah kelima jari tangan raksasa petir yang mencengkeram kehampaan. Itu benar-benar merobek celah ruang yang besar dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tianjian Chanhua dan yang lainnya telah memasuki terowongan teleportasi. Namun, terowongan itu dipenuhi tangisan, ratapan, dan keputusasaan. Orang-orang Istana Suci Pedang Surgawi, yang dulunya begitu arogan, kini telah menderita pukulan telak. Sekalipun mereka masih hidup, mereka tahu apa yang telah hilang dari mereka telah kehilangan kepala istana mereka. Bahkan Tianjian Chanhua meneteskan air mata di matanya, tetapi lebih dari sekadar air mata. Saat dia melihat pedang api petir di tangannya, ada niat membunuh di matanya. Chu Feng, aku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu, termasuk semua orang yang kau kenal, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Mendesis. Tetapi begitu dia mengatakan ini, terowongan transmisi bergetar hebat, dan kemudian sambaran petir datang dari belakang terowongan transmisi, menutupi seluruh terowongan transmisi dalam sekejap mata. Apa itu? Melihat guntur itu, raut wajah semua orang berubah drastis, mereka bahkan tak peduli untuk meratap, karena mereka semua mengenali bahwa itu adalah guntur 9 warna milik Chu Feng. Tak lama kemudian, mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka merasakan bahwa kekuatan teleportasi terowongan teleportasi, yang terganggu oleh guntur 9 warna, mulai mengalir mundur. Pada saat yang sama, di dalam dunia guntur dan api, celah ruang angkasa yang dirobek oleh tangan guntur raksasa itu semakin membesar. Saat berikutnya, aura agung menyembur keluar darinya, yang sebenarnya adalah kekuatan teleportasi. Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Kepala Istana Suci Pedang Surgawi panik dan bertanya kepada Chu Feng dengan panik, tetapi Chu Feng mengabaikannya. Namun kenyataannya, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, dan dia menebak sesuatu. Tidak, itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin.
Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, berpikir bahwa ini tidak mungkin, tetapi karena beberapa alasan, perasaan gelisah itu malah semakin kuat. Saat berikutnya, suara ratapan terdengar, dan sosok-sosok jatuh dari celah langit bagaikan hujan badai. Jika diperhatikan lebih teliti, mereka sebenarnya adalah manusia, semua orang dari Istana Suci Pedang Surgawi, bahkan Pedang Surgawi Chanhua ada di antara mereka. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya berbicara. Hari ini, semua orang di garis keturunan Istana Suci Pedang Surgawimu akan dihukum. Tak seorang pun akan selamat. Setelah mengatakan ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan petir 9 warna berubah menjadi 9 bilah petir besar, menyapu kehampaan. Bukan hanya orang-orang dari Istana Suci Pedang Surgawi yang jatuh dari kehampaan, tetapi juga hujan badai berdarah. Tidak ada seorang pun di Istana Pedang Surgawi, dan masih ada mayat utuh.